Saya rindu untuk setiap saudara. Sadarilah, kalau engkau berhasil, engkau bisa, engkau mampu, itu semua karena anugerah Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu bisa mencapai ke sana. Jadi kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau Anda udah berhasil, please be humble. Kenapa? Karena kesombongan ada awal dari segala kehancuran. Jangan sampai Anda udah membangunnya pelan-pelan sampai di atas, Anda jadi sombong. Hancur lagi. Anda bangun lagi dari bawah, capek. Yang harusnya Anda udah bisa sampai di tengah, Anda terus naikin sampai ke puncak. Tapi gara-gara Anda jatuh, Anda harus bangun lagi sampai ke tengah lagi. Saya ingat dengan Raja Uzia. Di dalam hidupnya waktu dia masa muda, dia mau dimentor, ditegur sama pemimpinnya. Tapi begitu dia mulai terkenal dan kaya, dia mulai melakukan hal yang sombong. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria adalah mentornya, gembalanya, pemimpin komselnya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, segala usahanya berhasil. Bukan sebagian usahanya, segala usahanya berhasil. Semua usahanya berhasil. Itu ayat 5. 11 ayat berikutnya, Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan masuki bait Allah untuk membakar korban ukuran di atas mezbah membakar ukupan. Dia melakukan hal yang merusak ketika dia mulai jadi kaya, ketika dia mulai menjadi berhasil. Dan yang bukan tugasnya dia ambil alih, yaitu membakar korban ukupan, adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia berkata, saya udah gak perlu kamu para pemimpin, saya gak perlu kamu para orang-orang rohani. Saya bisa melakukannya sendiri karena saya punya segala-galanya. Apa yang terjadi? Maka dia kena sakit kusta. Pada zaman perjanjian lama, orang kalau kena sakit kusta, itu adalah sakit kutukan. Dia harus disingkirkan dari kotanya, dari rumahnya, dan diasingkan di tempat orang-orang kusta. Mau gak mau, Raja Uzia harus disingkirkan dari istana dan tinggal di sebuah kampung dengan orang-orang kusta. Disitulah dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Untung Tuhan Maha Pengampun. Tuhan ampuni Raja Uzia. Tuhan sembuhkan dari kustanya. Saya rindu untuk setiap saudara. Sadarilah, kalau engkau berhasil, engkau bisa, engkau mampu, itu semua karena anugerah Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu bisa mencapai ke sana. Jadi kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Belajar dari kapal Titanic. Belajar dari John Lennon. Ketika John Lennon mulai terkenal, mulai keliling dunia, albumnya terjual sampai jutaan, dan dia berkata, I'm more famous than Jesus Christ. Saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Detik dia ngomong itu, keceplosan dia ngomong. 2 minggu kemudian fansnya, penggemarnya, pencintanya, bukan lawannya, bukan musuhnya, bukan pembencinya, tembak dia dengan jarak yang terdekat dengan kepalanya sampai dia mati, lenyap. Semua orang sombong direndahkan. Kapal Titanic, ketika kapten bikin celebration peresmian kapal Titanic untuk diluncurkan, dia berkata, ini kapal paling aman terbesar di dunia, 3 kali lapangan sepak bola termewah di dunia. Badai topan tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini, sekalipun yang Maha Kuasa tidak akan pernah sanggup menenggelamkan kapal ini. Betapa arogannya bahwa dia membangun Babel. Babel aja diruntuhkan, apalagi kapal Titanic. Pelayaran perdana. Perdana artinya pertama. Meluncur. Nyenggol gunung es, iceberg, nyenggol doang. Beda antara nabrak sama nyenggol. Nyenggol itu gak sengaja, nabrak itu disengaja. Goyang kapal. Kapten berkata aman, aman. Apanya aman? Ada lubang di labung kapal. Dalam waktu 48 jam. Kapal itu terbelah 2. 2.500 orang mati di dalam kapal itu. Tapi kapal Nabi Nuh yang terbuat cuma dari kayu, sederhana, yang dibangun sama orang amatiran bernama Nuh, yang tidak punya sekolah bagaimana sebagai seorang arsitektur, hanya cuma mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak ada yang bantu orang profesional membangun baterai itu.
Dan isi kapal itu bukan cuma manusia. Semua binatang yang najis, 1 pasang, yang tidak najis 7 pasang, termasuk dinosaurus ada di dalam. Waktu kapal itu dihantam oleh angin ribut, badai, dan hujan deras, selama 40 hari nonstop, diombang-ambing. 3 bulan ada di atas air. Tidak ada satu air yang masuk di dalam kapal itu. Why? Humble. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita. Tetap humble when you famous. Tetap humble ketika kamu diberkati. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.